Oke, jadi ada yang request untuk membuat materi tentang tekanan. Oke, tekanan. Tekanan itu simbolnya huruf P. Bahasa Inggris dari tekanan pressure, akan diganti huruf P. Tekanan itu adalah gaya per satuan luas. Ya, tekanan adalah gaya F per satuan luas. Nah, gaya satuannya adalah Newton. A itu adalah luas, ya. A area. F itu force, gaya. Luas itu meter kuadrat, ya. P itu tekanan. Tekanan itu satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal, PA. Nah, semakin besar nilai F, ya, maka nilai P semakin besar. Semakin besar nilai A, maka nilai P semakin kecil, ya. Jadi seperti itu. Contoh tekanan itu misalnya seperti ini. Ada orang yang sedang menggunakan sepatu, sepatu high heel. Ini gambarnya seperti ini. High heel itu, nah, ketika ada orang yang menggunakan high heel, itu akan terasa lebih sakit dibandingkan sepatu biasa. Mengapa? Karena luas permukaan ini besar, sedangkan ini kecil nih, gini. Semakin kecil nilai luasnya, maka tekan semakin besar. Nah, jadi seperti itu. Apalagi ditambah dengan gaya atau dorongan oleh orang dari atasnya, atau berat tubuhnya lebih besar, maka tentu tekanan juga akan lebih besar. Nah, jadi seperti itu. Jadi semakin runcing ujungnya, maka tekanannya semakin besar. Semakin besar gayanya, maka tekanan juga semakin besar. Nah, sekarang kita tes satu soal. Misalnya ada orang yang memukul dengan gaya 10 Newton, ya, sedangkan luas permukaannya itu adalah 0,2 meter kuadrat. Bertanya berapakah tekanannya. Nah, ini silakan bikin rumus segitiganya, ya. P nya di sini, di F di atas, A di sini. Oke. Nah, ketika ditanya P, maka P sama F bagi A, maka kita bikin F per A 10 dibagi 0,2. Nah, untuk menghilangkan koma, maka kita sama-sama kali 10. Kita 10, maka jawabannya 100 per 2, 50 Newton meter kuadrat. Nah, ini cara untuk mencari nilai tekanan. Nah, tekanan ini tidak hanya pada benda yang di darat, bisa juga di dalam air. Nah, misalnya di dalam akuarium, ya. Kalau dalam akuarium ya ada ikan, ya. Ada ikan juga. Nah, ikan tuh ini di titik B, ini di titik A. Nah, pertanyaannya, mana yang memiliki tekanan paling besar? Tentu yang B. Kenapa? Karena dia paling dalam. Nah, tekanan yang dipengaruhi oleh air, itu disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan yang dialami oleh suatu benda karena ada air, oke, dalam suatu zat cair. Nah, rumus untuk menghitung nilai tekanan yang dialami oleh benda yang ada dalam air itu rumusnya P sama dengan rho dikali G dikali H. H itulah ketinggian, kedalaman, ya. Kedalaman satuannya meter, ya. G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Rho itu massa jenis, ya, massa jenis zat ini, kilogram per meter kubik, ya. Ini tekanan, nah, satuannya Newton per meter kuadrat. Nah, dari rumusnya kita bisa menyimpulkan bahwasanya semakin besar nilai kedalamannya, semakin dalam dia, maka tekanannya juga semakin besar. Yang kedua, semakin besar massa jenis dari zat cair ini, maka tekanan juga semakin besar, ya. Oke, sekarang kita contoh soal seperti ini. Ini ada benda di sini. Soalnya adalah manakah, ini A, ini B, ini C, manakah yang memiliki tekanan paling besar? Ya, tentu cari yang paling dalam. Oh, C. Karena, ya, yang paling dalam, ya. Oke, ini contoh yang mudah. Yang sulit seperti ini. Misal ini ada dalam cairan, kedalamannya itu 10 meter,
Kemudian di sini ada ikan, dan ini kesini itu adalah 2 meter. Pertanyaannya berapakah tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan jika massa jenis dari zat cair ini adalah misalnya 1, nah, saja ya, ada per meter kubik. Kemudian nilai percepatan gravitasinya 10 meter per sekund kuadrat. Nah, maka kita sudah tahu bahwasanya pH sama rho dikali G dikali H, rho nya 1, G nya 10, H nya berapa? H nya bukan 2 meter ini, tapi kita hitung dari permukaan ke bawah berapa? 8 meter ya, 10 kurang 2, 8 meter, maka disini bikin 8, maka jawabannya adalah 80 kg 80 Newton per meter kuadrat ya. Nah, jadi seperti itu cara menghitungnya. Nah, selanjutnya adalah materi tentang hukum Pascal. Hukum Pascal itu dia berlaku pada hidrolik. Nah, misalnya ini ada hidrolik itu misalnya kalau sekarang itu untuk menyuci motor ya, yang ditekan ke sini maka nanti dia akan naik ke atas. Dan ini ruang tertutup, anggaplah ini di A ini B. Nah, hukum Pascal mengatakan bahwasanya tekanan yang ada di A ini sama dengan tekanan di B. Nah, jadi tekanan di A itu sama dengan tekanan di B. Nah, tekanan tadi kita sudah tahu rumusnya adalah F ya per A, F per A. Nah, jadi misalnya ini ada F ya, kita dorong dengan gaya 10 Newton. Luas ini enggaklah luas ini 4 meter kuadrat. Nah, kemudian di sini luasnya 2 meter kuadrat. Nah, berapakah gaya ke atasnya? Maka kita masukkan saja. Yang A itu F nya 10, A nya 4, F yang sini kita cari ya, FB kita boleh FB, nilai luas kali 2, habis itu kita kali silang 10 kali 2 sama dengan FB dikali 4, 10 kali 2 20, F4, F sama dengan 20 bagi 4 sama dengan 5 Newton per M kuadrat. Nah, ini gayanya, ini hukum Pascal berlaku. Terkadang yang diketahui bukan ukurannya F tapi juga luasnya. Kalau ditanya luas ya pokoknya rumusnya ini ya. Selanjutnya materinya adalah tentang gaya ke atas. F A, rumusnya F A rho dikali G dikali V. Ini rumus mencari gaya ke atas. Nah, maksud gaya ke atas itu apa sih? Jadi seperti ini ya, dan ini dalam zat cair ya, kita masukkan balok ke dalam zat cair ini ya, balok, dimana balok ini volumenya anggaplah 10 meter kubik ya. Nah, kemudian zat cair ini massa jenisnya 1 ya, percepatan gravitasi G nya adalah di bumi ya 10 meter per sekund kuadrat. Pertanyaannya, ketika balok ini dimasukkan ke dalam air tentu ada gaya dorong, cair itu mendorong dia ke atas. Nah, berapakah besar gaya dorongnya? Nah, ini disebut dengan gaya ke atas nih, FA itu ke atas. Maka kita bisa hitung FA sama dengan rho dikali G dikali V. Rho nya 1, G nya 10, V nya 10, maka jawabannya 100 Newton. Kalau seandainya ini meter kubik, belum meter kubik maka diganti jadi meter kubik ya. Baik, seperti itu. Nah, ini kalau seandainya volumenya itu semuanya tercelup. Bagaimana kalau cuma setengahnya, misalnya cuma seperti ini ya. Nah, setengah dari volumenya yang tercelup. Kalau volume tadi 10 meter kubik, maka jika setengahnya berarti ya 5 meter kubik. Maka masukkan saja rumus yang ini, V nya diganti seperti itu. Oke. Nah, jadi ini cara pertama. Nah, cara kedua cara kedua seperti ini. Rumusnya untuk mencari gaya ke atas itu rumusnya F di udara sama dengan F di dalam cairan. Maksudnya gimana? Nah, itu seperti ini. Ketika ini dalamnya air ya. Nah, pertama benda ini kita ukur dengan alat yang seperti ini
ya apa namanya ya, ini namanya dinamometer. Kita ukur sebelum dimasukkan dalam air, ternyata menunjukkan angka 10 Newton. Nah, ketika di udara 10 Newton. Kemudian kita timbang, kita masukkan ke dalam cair ini ya, ternyata angka di sini menunjukkan angka 5 Newton. Pertanyaannya, berapakah gaya ke atas yang dilakukan oleh air ini? Maka langsung saja, ketika di udara 10 Newton, ketika di dalam air 5 Newton. Jawabannya 5 Newton. Nah, jadi seperti itu untuk menghitung gaya tekan ke atas. Ini namanya hukum Archimedes. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.